Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Muhammad Abdul Latif dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang modul 6 yaitu estimasi pendugaan statistika. Baiklah, kita mulai saja tentang rata-rata simpangan terkecil. Rata-rata simpangan terkecil bisa disingkat dengan RSK memiliki dua rumus. Rumus yang pertama ada di 4.1.3 bagian A, di mana RSK sama dengan E dikalikan dengan BI dikurangi B kemudian dikuadratkan. Di mana nilai B ini adalah target kita ya, atau nilai populasi yang kita inginkan. Kemudian untuk BI, I dapat kita ganti dengan bilangan positif. Semua bilangan positif ya, misalkan 1, 2, atau mungkin 3 ya. Kemudian untuk nilai BI dikurangi B itu adalah nilai simpangan atau bias. Kemudian rumus yang kedua ada di 4.1.3 bagian B, di mana RSK sama dengan sigma kuadrat ditambahkan dengan bias dikuadratkan. Di rumus yang kedua ini mencakup dua kriteria yang terdahulu, yaitu bias yang terkecil dan varian yang terkecil. Bila kita punya dua atau lebih penduga yang memiliki varian yang sama, maka penduga yang memiliki bias terkecil atau 0 adalah yang kita kehendaki ya. Kemudian sebaliknya, bila kita memiliki dua atau lebih varian penduga tak bias atau nilainya sama, maka itu adalah penduga yang memiliki varian terkecil adalah yang kita kehendaki ya. Kemudian di rumus 4.1.4 itu ada rumus efisiensi relatif dari BI terhadap B bar, yaitu RSK B J bar dibagi dengan RSK BI, di mana untuk I itu harus tidak sama dengan J bar. Kemudian di sini pada gambar 6.4 terdapat gambar yang ini adalah grafik dari peluang beta H1. Kemudian untuk grafik yang ini adalah peluang dari beta H2. Kemudian grafik yang ini adalah grafik dari peluang H3. Kemudian ada konsisten ya. Secara sederhana, penduga yang konsisten adalah penduga yang secara sempurna nilainya berkonsentrasi di nilai targetnya bila sampel kita diperbesar sampai tak hingga dengan memakai rumusan 4.1.3 bagian B yang ada di depan itu tadi, maka suatu penduga B dikatakan konsisten bila bias kuadrat sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 0 bila N menuju tak hingga. Kemudian dengan ini, maka kita bisa dapat gambar yang ini ya. Gambar yang bawah. Lalu yang selanjutnya adalah sifat dari konsisten ya. Sebagai contoh, apakah X bar merupakan penduga yang konsisten untuk mu? Seperti ditunjukkan di depan bahwa E atau X bar sama dengan mu bila bias sama dengan 0 dan varian sama dengan sigma kuadrat di per N. Bila N menuju tak hingga, kemudian variannya 0. Jadi jelas X adalah penduga konsisten untuk mu. Kriteria ini dalam praktek tidak bisa kita pakai untuk memilih satu penduga terbaik di antara penduga yang ada. Juga
tidak memberi keterangan seberapa cepat suatu penduga mencapai target. Alasan lainnya adalah seorang ahli statistik biasanya hanya memiliki beberapa puluh pengamat saja. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semuanya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.